Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas troubleshooting pada mesin cutting Jinka Pro ya. Jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas untuk troubleshoot yang ada pada mesin cutting Jinka Pro ini, dan saya akan mengasih solusinya ya. Oke, langsung saja. Seperti yang kita tahu, ada beberapa troubleshoot yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama adalah hasil potongnya ngawur atau tidak sama seperti yang didesain. Lalu untuk yang kedua, mesinnya mati ketika kita nyalakan, tiba-tiba dia tidak mau menyala atau mati. Lalu yang ketiga, untuk sambungan USB-nya tidak terdeteksi ya. Jadi nanti saya akan membahasnya juga. Lalu yang keempat, potongnya tidak presisi. Lalu yang kelima, jarumnya tidak mau naik dan turun. Jarumnya yang saya maksud adalah yang pada head itu dia tidak mau responsif naik atau turunnya, jadi mengganggu untuk sistem kerja mesinnya. Lalu yang keenam, mesinnya menyala tapi untuk di bagian headnya tidak mau ke kanan atau ke kiri, tidak mau bergerak. Lalu yang ketujuh, ada proses potong berhenti sebelum selesai. Maksudnya itu pada waktu proses potong, ketika di tengah-tengah produksi potong dia berhenti. Itu nanti juga saya akan bahas. Lalu ada lagi seperti yang terjadi left error atau right error. Jadi beberapa troubleshoot yang saya sebutkan tadi saya akan coba membahasnya satu persatu. Untuk troubleshoot yang pertama yaitu hasil potongnya ngawur. Ini kita bisa jadi di asumsinya itu di bagian mainboard, jadi bagian sebelah sini. Nah, di sini saya akan dibantu teman teknis saya, yaitu Mas Dandi, yang akan coba membantu. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah coba membongkar untuk bagian bawah sini. Oke, kali ini pembahasan di potong hasil agak ngawur ya. Coba kita cek dulu di soket-soket satu persatu mesin, apakah ada yang longgar atau yang kurang menancap gimana. Jika mesin sudah pas semua di bagian soket-soket, kita cek dulu. Jika memang ada kendala, coba dilepas lagi, dipasang lagi, lalu dicoba tes dulu. Jika sudah dites masih hasilnya sama, jadi estimasi penggantian kita harus mengganti part mainboard ini. Oke, untuk poin yang kedua, troubleshoot yang kedua merupakan ini ya, jika terjadi mesinnya mati. Oke, langsung saja saya akan minta bantuan untuk Mas Dandi untuk menjelaskan, silakan. Yang pertama kita cek bagian ini dulu, kita buka. Oke, yang pertama kita cek di bagian ini, power source ya. Di sini ada bagian lampu. Kita cek dulu, ada lampu. Jika udah dinyalakan, dia pasti akan menyala lampu bagian. Indikator gitu ya. Indikator. Yang kedua, kita cek perkabelannya dari sumber ini menuju ke sini sampai menuju ke sumber on off. Dan selanjutnya kita cek di bagian perkabelan ini. Takutnya ada songketan yang lepas yang bagian sumber ini. Kita cek semua. Jika udah terpasang seperti ini, aman. Oke, jika ini ya, jika untuk jalur perkabelannya sudah di sini sudah kita cek tidak ada masalah, berarti kita langsung aja ke bagian power supply-nya untuk pengecekan ulangnya. Jadi kita pastikan bahwa power supply ini masih bisa menyala atau tidak gitu. Jadi kalau memang power supply-nya yang mesin cutting ini mati, berarti estimasinya kita harus ganti power supply-nya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke troubleshoot yang ketiga adalah jika USB-nya tidak terdeteksi ya. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Kita harus cek di bagian kabelnya ya. Jadi gunakan kabel bawaannya ini ya. Jadi ini ada kabel bawaan. Nanti pun kalau beli kabel yang baru ini ada tipenya di sini. Jadi USB 2.0 AM atau BM atau 1,8 M ya untuk tipe ininya USB-nya.
Jadi untuk poin yang pertama ini kita harus cek kabelnya. Nah, lalu kalau ingin menggunakan kabel yang lain, saya sarankan jangan pakai kabel yang terlalu panjang untuk ukuran kabelnya, karena itu akan mempengaruhi transfusi data dari komputer ke mesin cutting. Jadi untuk pemakaian USB-nya jangan terlalu panjang. Dan satu lagi, USB ini jangan disambung-sambung di bagian ininya. Jadi ada 3 USB yang sama lalu disambung jadi satu, itu jangan. Itu saya sangat tidak menyarankan, karena itu juga bisa mengganggu untuk transfusi datanya dari komputer ke mesin cuttingnya itu. Lalu di sini ada poin kedua, yaitu untuk kita pengecekan di kabel fleksibel dari colokan USB ke board. Jadi posisinya berada di sini. Kita akan coba buka. Oke, kali ini pengecekan di fleksibel USB. Bagian kabel yang warna putih kita coba cek. Yang pertama, jangan pernah salah waktu pemasangan kabel posisi di mainboardnya. Bagian 5 ini yang atas coba kita pasang ulang seperti ini. Udah, lalu kita kunci. Udah. Yang selanjutnya kita cek bagian ini juga. Jangan sampai keliru juga ya. Yang ada putih timahnya di atas. Dan kita coba cek juga kabelnya gimana, fleksibelnya apa masih aman atau ada yang sobek atau gimana. Itu pengaruh juga. Yang selanjutnya kita cek bagian sini, bagian USB ini. Takutnya ada yang copot atau lepas gimana. Kita coba cek. Kalau memang ada yang copot, harus ganti part USB. Untuk troubleshooting yang keempat adalah potongan tidak presisi ya. Jadi ada beberapa poin. Untuk yang pertama, poin yang pertama kita cek bagian jarum di holder ini ya. Pengecekannya tinggal kita tekan, dia bakal keluar. Kita cek bagian jarum ini, apa ada yang ketul atau udah aus, itu mulai harus diganti. Oke, yang kedua kita cek bagian penjepit ini, apakah dia setelannya kurang kencang atau kurang longgar. Kita harus menyesuaikan dari bahan juga. Dan jangan sampai ya penarukan penjepit itu di tengah as ini, warna hitam ini, antara lorer dengan satunya. Selanjutnya untuk poin tatakan ini, kita cek ke seluruh sudut sampai sudut, apakah ada yang tidak rata atau gimana, ada yang berongga. Jika memang di bagian ini ada yang berongga, disarankan untuk mengganti tatakan jingga. Karena itu bisa mempengaruhi hasil potong ya. Iya, benar. Oke, untuk troubleshooting yang kelima merupakan headnya tidak mau naik turun. Ini ada beberapa poin ya. Jadi untuk yang kita cek adalah yang pertama, cek apakah kabel fleksibel headnya oke atau tidak. Jadi kita bisa cek. Yang pertama kita buka baut bagian bodi kiri sama kanan. Untuk membuka bagian atas ini ya. Oke, kita coba buka dulu. Oke, poin yang pertama dengan kendala head tidak mau turun ya. Kita coba cek kabel ini, fleksibel ini. Kita cek seluruh, apa dia oke, aman atau takutnya ada yang bagian ini putus. Kita cek, jika memang sudah oke, kita cek poin keduanya. Yang kedua, kita cek keseluruhan head ini. Di sini ada bagian roda. Nah, kita cek apakah takut dia menyantol atau lepas atau dia keluar. Jadi kita pasang kembali kalau ada kendala yang roller ini keluar. Dan poin yang ketiga, kita cek dalam head ini. Oke, kita coba akan buka untuk dalamnya. Oke, ini poin yang ketiga. Di sini ada bagian per untuk naik turunnya jarum. Nah, itu kita cek. Takutnya per ini aus atau dia mulai kalah, melemah. Jadi kita harus ganti per ini. Oke, jadi untuk troubleshoot yang kelima, yaitu untuk posisi jamnya tidak bisa naik turun, itu ada beberapa poin tadi yang sudah dijelaskan. Untuk yang pertama adalah cek kabel fleksibel head, seperti yang dijelaskan teman saya tadi. Kita cek perkabelannya ini kondisinya gimana untuk kabel yang paling atas.
Nah, jika memang nanti kita cek di perkabelan di bagian soket ini tidak ada terjadi kerusakan atau apa atau lecet atau gimana, itu berarti kondisinya aman. Kita bisa langsung ke poin keduanya. Tapi jika headnya ini terjadi luka, karena head ini kabel fleksibel ini sangat sensitif, jadi tidak boleh ada luka, lecet atau putus karena mungkin gesekan atau apa. Jadi kita mau tidak mau harus mengganti ini ya untuk kabel fleksibelnya. Lalu untuk yang keduanya, headnya nyantol ini dalam artian kita bisa lihat seperti yang dijelaskan tadi, ada roda di bagian sini. Ini bisa terjadi lepas dari relnya. Jadi seperti teman saya jelaskan, ini harus dipasang kembali headnya di bagian rollnya, takutnya dia nyantol. Lalu bagian atasnya ini juga kita cek, takutnya biar nyangkut di bagian atas. Ya, itu untuk poin yang kedua. Lalu untuk yang poin ketiga, kita coba headnya ini dicek. Ini kondisinya oke atau enggak. Dalam artian untuk yang pertama ini kan main pair. Nah, ini ada pair. Ini bisa juga dicek pairnya dulu melemah ya. Ini bisa saja ini melemah. Jadi dia hanya bisa mau turun tapi dia tidak mau balik. Jadi ini bisa dicek ya untuk kondisinya. Lalu untuk keadaan headnya sendiri, kalau memang headnya juga sudah tidak berfungsi, ini kan juga kita bisa cek di perkabelan yang menuju ke bagian mainboard atas. Nah, ini kalau memang headnya yang tidak bisa gerak, ya otomatis estimasinya kita harus ganti headnya. Oke, kali ini pengecekan dengan kendala mesin menyala tapi head tidak mau bergerak ya. Poin yang pertama, kita cek di bagian valve belt ini. Kita cek, takutnya ada yang putus atau ke pelintir ya. Kalau bahasa sini pelintir. Nah, itu kita cek dulu. Mulai sudut ketemu sudut. Dan poin yang kedua, kita cek bagian dinamo ini. Apakah dinamo ini masih berfungsi atau tidak? Kita cek bagian kabel juga, takutnya ini putus atau gimana. Dan kita cek bagian roller ini juga ya, takutnya ada yang aus asnya. Jika memang ada yang aus, kita harus ganti roller ini atau dinamonya. Jadi untuk poin yang keenam, jika mesinnya menyala tapi headnya tidak bergerak, ada 2 poin ya tadi. Yang pertama kita cek belt panjang, lalu yang kedua kita cek bagian dinamonya. Oke, untuk troubleshoot yang ketujuh adalah ini ya, jika pemotongannya berhenti di tengah-tengah sebelum selesai pemotongan, ini jadi berhubungan dengan desain. Jadi saya akan dibantu oleh rekan saya untuk menjelaskan. Oke, kali ini kita pengecekan mesin Jinka dengan kendala mesin berhenti sendiri waktu jalan mesin ya. Yang pertama, kita cek desain. Jika desain terlalu besar atau melebihi 1,5 meter, lebih baik desain kita potong menjadi 2 bagian. Jadi kita bagilah, istilahnya ya. Jangan full desain, kita bagi agar mungkin pembacaannya lebih tidak berat lagi ya, atau lebih jelas. Desainnya merupakan ini ya, tadi seperti yang dijelaskan, kalau terlalu panjang kita harus bagi 2. Jadi mungkin ini contoh kecil aja. Ini kan satu desain. Nah, ini satu komposisi desain. Kita bisa membagi 2. Nah, jadi seperti ini. Kita bagi 2 dulu. Nah, jadi seperti itu. Lalu kita potong satu persatu. Untuk yang keduanya, desain ini kita bisa convert to curve. Dalam artian ini, kita klik kanan ya. Kita klik kanan dulu. Nah, ini di sini ada convert to curve atau CTRL key, merupakan penjelasan dari desainnya agar desain yang dibaca oleh mesin cutting itu dia terbacanya biar lebih detail lagi. Jadi mesin cutting kan membaca atau memotong sesuai dari desain yang kita sajikan atau kita pakai untuk di Corelnya sini. Jadi ketika desain itu tidak begitu jelas atau tidak begitu detail, maka untuk kinerja mesin potongnya
juga akan terhambat juga. Jadi troubleshoot yang ketujuh ini merupakan yang berhubungan dengan desain. Kita juga harus cek desainnya. Dia ada miss enggak di desainnya. Troubleshoot selanjutnya yaitu jika terjadi lift error dan rack error pada LCD. Oke, bisa dibantu Mas untuk menjelaskan. Oke, yang pertama kendala di live error itu kita coba cek kembali di desain. Jika desain melebihi kapasitas, dia bakal terjadi live error. Kita harus menyesuaikan kapasitas mesin atau desainnya. Area potong ya? Ya, benar. Oke. Dan yang kedua, right error. Kita coba cek sensor bagian ini. Di sini ada bagian sensor. Dia mengenai sensor atau tidak, atau melebihi sensor. Jika mainboard ini tidak terkenai sensor bagian ini, dia bakal terjadi right error. Oh, itu. Jadi itulah penjelasan dari lift error dan rack error. Kesimpulannya, jika lift desainnya terlalu panjang dari kapasitas area mesin cutting, rack errornya berada di bagian sensornya. Oke, demikian untuk pembahasan troubleshooting mesin cutting Jinka Pro ya, dari semua tipe 451, 721 sama 1351. Semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semuanya.